salah satu sudut Jakarta ada tempat berkumpul para pecinta skateboard. Selamat datang di Skate First Academy, ruang belajar untuk siapa saja termasuk anak-anak. Skate First Academy bukan sekadar tempat latihan. Di sini orang belajar dari dasar. Para pelatih berperan seperti kakak, mendampingi dan menjaga. Bukan cuma teknik dan keseimbangan, tapi juga membangun kepercayaan diri. Saya buka di sini, saya bertiga nih sama teman-teman, ada yang visi misinya sama sebenarnya. Gitu. Visi misinya sama. Yang pertama itu kita cuma mau kasih pengalaman ke anak-anak yang masih kecil, tapi dia udah penasaran sama skateboard. Nah, kita kasih tuh pembelajarannya seperti apa. Nanti setelah levelnya meningkat, cara berkompetisinya, cara bertandingnya itu seperti apa. Tapi sebenarnya selain itu kita ngajarin gimana caranya anak-anak kecil ini mentalnya jadi kuat gitu. Karena kan semenjak COVID tuh anak-anak banyak di rumah ya. Banyak main gadget, main HP. Nah, jadinya mereka kadang dilihat mentalnya tuh agak agak menurun, saya bilangnya lebih lembek lah. Anak-anak sekarang tuh lebih lembek gitu. Makanya ketika kita buka ini, anak-anak banyak yang penasaran ikut. Nah, salah satunya hasilnya mereka lebih strong aja, lebih kuat, nggak gampang takut. Yang tadinya takut banget, sekarang jadi lebih berani, lebih pede lah gitu. Terus tahu refleks jatuh tuh seperti apa. Yang tadinya jatuh kita asal-asalan kan, asal jatuh aja. Sekarang mereka tahu, oh kalau jatuh seperti ini gini. Nggak hanya di skateboard, jadinya dia kadang di sepeda pun ngerti. Jatuh dari sepeda udah tahu, di skateboard karena udah sering jatuh gitu. Jadinya mentalnya lama-lama kebentuk dia. Paling sih kurang lebih seperti itu. Ya motoriknya lah, lebih banyak di motoriknya. Hold slide, Tren. Semenjak saya main skateboard tuh jadi lebih percaya diri, berani, gak gampang takut gitu. Saya main skateboard tuh soalnya menurut saya keren, terus juga mengisi kegiatan, terus positif juga, membuat sehat sama ya hitung-hitung nggak main HP di rumah deh, jadinya ada kegiatan keluar main. Saya tuh main skateboard gara-gara buat ngurangin main games di rumah. Biar misalkan di rumah bete nih, nah, ada skateboard buat nemenin kita sehari-hari. Nah, kalau saya juga main skateboard gara-gara saya bosen banget di rumah, kayak cuma main HP terus main game. Terus akhirnya pengen nyoba main skateboard. Bima, salah satu pendiri dan pelatih Skate First Academy, sudah menekuni skateboard sejak 2005. Berbagai kompetisi dan proses jatuh bangun sudah ia lewati. Pengalaman itulah yang kini ia bagikan kepada anak-anak yang belajar di sini. Awalnya kan kita cuma suka aja ya, hobi gitu ngeliat, terus penasaran. Sampai akhirnya lama-lama kita coba nih, oh ternyata ada kompetisinya nih, gitu. Kita cobain. Dan hasilnya ternyata saya juara nih, naik podium, juara 3, juara 2, juara 1, lama-lama nagih tuh. Wah seru juga, kompetisinya juga, kategorinya juga kalau saya bilangnya unik-unik lah, keren-keren gitu. Oh ternyata ada the best ini, ada the best itu. Akhirnya saya ikut terus tuh sampai terakhir 2018 kalau nggak salah. Ada acara kompetisi internasional yang finalnya di Bali. Nah itu dari Jakarta pindah-pindah daerah tuh saya juara terus tuh. Nah akhirnya baru tuh saya ngerasain ternyata skate itu bukan cuman main doang, bukan cuman hobi doang, tapi sebenarnya bisa menghasilkan juga gitu. Bisa ngasih
kebutuhan buat hidup kita deh, kebutuhan kita buat hidup sehari-hari, sampai akhirnya setelah saya ikut banyak kompetisi, ada prestasi banyak, sekarang saya mulai lagi ngajar, ngasih apa ya, ibaratnya cuman ngasih sedikit pengetahuan tentang skateboard. Apa sih itu skateboard buat yang anak-anak yang baru nih, yang penasaran gitu. Terutama kan di awal 2018 tuh skateboard di Indonesia kan udah mulai dilihat nih gitu, karena udah ada juara-juaranya, sampai udah ada yang berhasil di luar juga mulai dilirik tuh, akhirnya mulai banyak. Nah dari situ deh kita mulai, terakhir ini ya saya jadi coach, saya apa namanya ya, buka skate school sendiri nih, supaya anak-anak yang baru-baru ini belajar skateboardnya tuh nggak asal-asalan gitu deh. Kita nyebutnya nggak asal-asalan, jadi ada tahapannya supaya walaupun ini skateboard olahraga ekstrim, tapi setidaknya dalam belajar dia tetap aman gitu. Sampai sekarang, akhirnya ya sampai sekarang nih ya udah saya banyak ngajar juga buat anak-anak, dari anak-anak kecil, dari balita sampai yang udah berumur pun juga tetap bisa ikut latihan. Satu dari keinginan dia, sebenarnya dari 3 tahun dia udah senang kan, dari kakaknya juga kan, dan saya juga udah kenal olahraga ini ya sekitar 7 tahun yang lalu. Nah kemudian anaknya saya lihat mau main, ya udah kita lesin di Skateverse ini, dan ternyata ya anaknya sih suka dan enjoy sih dia, daripada dia banyak main gadget kan. Terus juga dia masih 6 tahun kan, ya selagi dia fun ya kita dukung aja sih, buat ngelatih keberanian juga dia kan, berbaur sama yang besar-besar. Banyak sih perubahannya, terutama dia kan tadinya ada masalah sosial komunikasi sama anak-anak seumuran kan. Ya sejak dia les skateboard ini di Skateverse ya perubahannya jauh sekali gitu.